Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami kelompok 4 akan mengimplementasikan Odo. Nah, di sini kami akan membuat perusahaan retail. Nah, di mana itu nama perusahaannya itu ada Dapur Lancang Kuning. Nah, di sini itu kami berjualan oleh-oleh khas Pekanbaru. Nah, di sini saya akan memberitahu modul saya, yaitu modul produk dan modul stok barang. Di sini saya akan memberitahunya langsung. Di sini kita klik aplikasi stok persediaan barang. Lalu di sini ada di atasnya produk. Klik produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk-produk apa aja yang kita jual. Di sini sudah saya tambahkan dan saya akan memberitahu bagaimana saya menambahkan produk tersebut. Klik baru. Nah, di sini ada nama produk, misalnya bolu gulung. Bolu gulung sudah ada, bolu pandan. Nah, terus di sini tipenya itu apa? Terus jumlah pesanan. Jumlah pesanan. Nah, kita jual di sini mungkin 35. Terus di sini ada pajak pelanggannya itu 12%. Maaf, dah di sini modal kami itu 30.000. Makanan basah, kategori makanan basah. Terus tepat udah. Di sini bisa kita tambahkan gambar jika kalian mau. Terus klik sudah, baru kita klik baru. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, sudah ada nih bolu pandan. Nah, next abis itu kita ke stok barang. Baik, di sini di sampingnya kan sudah selesai produk, kita next ke stok. Nah, di sini ke sampingnya itu ada laporan, terus ada stok. Ini. Nah, di sini itu ada stok-stok barangnya, di mana misalnya bolu pandan ini ada berapa stoknya, kita edit aja di sini. Nah, misalnya kita edit ada 50-30, terus kita simpan, terus kita terapkan. Nah, karena belum pernah dibeli, jadi dia tidak nampak di sini. Nanti kalau sudah ada yang mesen, baru dia nampak. Oke, next selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan cara pengimplementasian Odo. Saya akan menjelaskan modul penjualan, khususnya di bagian order. Nah, jika ada pelanggan terus membawa barang-barang yang ingin dia beli, nah kita akan memasukkannya ke modul penjualan khusus di order. Nah, caranya gimana? Kita tekan tombol baru ini, terus kita input nama pelanggannya siapa. Misalnya nama pelanggannya adalah Usman Soleh. Terus produk apa sih yang dia bawa untuk dia beli? Jadi kita tinggal input aja. Misalnya dia bawa bolu kemojo. Dengan kuantitinya misalnya ada berapa buah, satu. Terus misalnya jika dia bawa barang lain, misalnya dia bawa keripik pisang, jadi tinggal kita pilih aja dengan kuantiti misalnya 2. Nah, setelah itu kita konfirmasi. Nah, maka dia akan terbuat menjadi invoice dengan total harganya sekitar 66.600 sekaligus pajak yang sudah dibuat oleh teman saya tadi. Selanjutnya, sebelum pergi ke model selanjutnya,
tekan tombol buat faktur. Nah, maka dia akan berubah statusnya menjadi draft. Langsung saja kita pergi ke modul penagihan. Nah, di modul penagihan tadi, invoice yang kita buat itu akan masuk ke dalam sini dengan status ini ya, yang masih draft tadi. Langsung aja kita masuk, terus kita cek kembali apa aja yang Usman tadi beli. Terus kita klik saja di sini konfirmasi. Terus kita klik daftarkan pembayaran. Nah, ini adalah bank tempat kita menyimpan duit untuk perusahaan dapur Lancang Kuning, yaitu ada di Bank BRI dengan nomor rekening segini yang sudah kami buat pada awal pembuatan ODO. Langsung saja klik tombol create payment. Nah, maka statusnya akan menjadi lunas. Nah, jika pembelinya meminta stroke atau kita memberikan stroke, tekan saja tombol kirim dan cetak ini. Lalu tekan tombol kirim dan cetak. Maka invoice-nya akan terdownload secara otomatis ke dalam komputer kita dan kita bisa lihat nih. Nah, seperti ini adalah gambaran invoice kita yang bisa kita berikan kepada pelanggan atau pengunjung yang datang ke perusahaan kita. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Dwi Indri Lestari. Melanjutkan mempresentasikan hasil implementasi sistem dari perusahaan kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul SCM atau Supply Chain Management. Di sini saya menggunakan modul sebelumnya kita akan mengaktifkan aplikasinya tersebut. Di sini saya akan mengaktifkan aplikasi pembelian. Nah, jika sudah aktif, kita langsung bisa melihatnya di bagian aplikasi. Nah, di sini kita bisa di bagian pembelian kita bisa menambahkan order pemasok. Nah, order pemasok ini adalah vendor yang akan bekerja sama dengan kita. Nah, contohnya kita di sini saya akan memasukkan vendor baru. Di sini saya memilih vendornya sebagai sebuah perusahaan. Contohnya kita masukkan PT. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari PT Sari Manis Sukses. Nah, langsung terisi alamat dari PT tersebut. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan seperti ID pajak, ID PKP, telepon, nomor mobile, email, dan lain-lainnya. Dan kita juga bisa menambahkan sales and purchase. Di sini ada bagian dari penjualan dan pembelian. Kemudian dari penagihan kita bisa menambahkan nomor rekening untuk melakukan transaksi dengan vendor tersebut dan catatan internal. Setelah ini bisa kita skip dan kita lanjutkan. Kita klik tambah dan kita simpan dan tutup. Nah, kita lihat lagi di bagian pemasok. Di sini ada dari PT Sari Manis Sukses yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian di bagian pembelian ini kita juga bisa melakukan permintaan penawaran baru. Nah, permintaan penawaran baru ini permintaan dari kita menambahkan produk dari sebuah vendor yang udah bekerja sama dengan kita. Kita bisa ambil contoh dari PT yang sudah jadi pemasok kita seperti PT Sari Manis Sukses. Kita di sini bisa menambahkan section. Nah, section ini contohnya kayak kita ambil contoh dari brownies. Nah, kita tambahkan produk.
Produknya kita di sini bisa tambahkan brownies coklat. Kemudian jumlah produk tersebut misalnya kita ambil 20. Nah, harga ini harga yang kita beli dari vendor tersebut dengan pajak yang sudah masuk 12%, kemudian sudah diberikan total harga sebanyak 64.000. Nah, kita kemudian bisa mengirimkan email ke vendor tersebut. Nah, di sini kita memasukkan email dari PT Sari Manis, kemudian simpan dan tutup. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan catatan seperti contoh kita meminta pengurangan harga gitu, diskon, kita juga bisa menambahkan di sini. Nah, di sini juga disediakan invoice dari pesanan kita, kemudian kita bisa langsung klik kirim. Nah, kemudian langsung dari permintaan kita, penawaran kita bisa langsung terkirim dari vendor tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat pemesanan kita hari ini kepada PT Sari Manis Sukses yang sudah dikirim, dan totalnya di sini bisa kita lihat dari pemesanan kita dan status dari pemesanan kita. Mungkin itu saja hasil presentasi implementasi dari perusahaan kami, sistem perusahaan dapur lancang kuning kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.